Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi di edisi VIP Room Tribun Kaltara.com. Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu spesial yang akan merayakan hari ulang tahun untuk Paguyuban Serikat Pemuda Jawa. Untuk Tribuners yang barangkali belum mengetahui, Serikat Pemuda Jawa merupakan salah satu paguyuban pemuda Jawa yang cukup eksis sampai saat ini dengan banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Nah, saat ini Ketua SPJ Mas Wiwit Susanto sudah berada di tengah-tengah kita yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana perayaan 1 tahun SPJ yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Januari 2023. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Mas Wiwit. Siang, Iya, jadi ini gimana nih? Alhamdulillah SPJ sudah 1 tahun. Okay. Mungkin ada kilas balik yang mau diceritakan sebelum kita masuk ke agenda apa-apa saja sih untuk acara SPJ nanti ini. Oke, makasih Mbak Ocha. Jadi SPJ ini sebenarnya berdiri pada saat dilaksanakan MUBES, Musyawarah Besar Serikat Pemuda Jawa pada tanggal 9 Januari 2022 di Hotel Pangeran Kar. Oke, jadi sebenarnya ulang tahunnya tanggal 9 Januari nanti. Cuman kita laksanakan perayaannya pada saat tanggal 6 sama tanggal 7 besok. Serikat Pemuda Jawa ini sebenarnya adalah gagasan dari beberapa anak-anak muda, terutama Jawa yang ingin berkontribusi terhadap daerah, terhadap masyarakat, terhadap Provinsi Kalimantan Utara dengan berbagai macam kreativitas, berbagai macam ilmu, berbagai macam keterampilan yang dipunyai sama teman-teman dari pemuda Jawa yang akan nanti kita salurkan dalam wadah organisasi Serikat Pemuda Jawa. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini. Baik dari bidang ekonomi kreatif, kita ngadakan beberapa pelatihan kecantikan dan pelatihan yang lainnya. Kemudian dari segi budaya kita beberapa kali kita laksanakan kegiatan kuda lumping, jaranan, kita laksanakan tari-tarian dan sebagainya. Termasuk juga kita telah mengadakan acara pada saat pengukuhan pada bulan Juli tadi. Itu pertama kalinya dilaksanakan di sini itu ya sedekah bumi. Nah, sedekah bumi. Jadi kita laksanakan pada tanggal 24 Juli kemarin. Nah, itu beberapa kegiatan, termasuk juga di bidang sosial kita sudah banyak memberikan bantuan ke beberapa panti asuhan. Kemudian kita juga lewat SPJ Peduli kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial itu. Luar biasa, memang ada cukup banyak kegiatan Tribuners yang selama 1 tahun belakangan ini giat dilakukan oleh Serikat Pemuda Jawa. Nah, Mas Wiwit, untuk acara ulang tahun sendiri ini tanggal 6 sampai tanggal 7 besok ya. Kira-kira untuk tema kegiatannya itu akan mengusung hal seperti apa? Ya, jadi tema kegiatan kita untuk perayaan ulang tahun tahun ini itu merawat kebinekaan, menjaga persaudaraan. Itu pesan apa yang mau disampaikan SPJ dari tema kegiatan besar itu? Ya, tentu kita ingin membuka ruang kolaborasi dan sinergitas antar semua etnis, semua organisasi dengan semua kegiatan yang kita laksanakan. Itu kita semua bisa saling merawat kebinekaan sehingga dalam bingkai NKRI dan skop kecilnya kita di Provinsi Kalimantan Utara bisa saling rukun, kemudian saling harmoni, saling damai sehingga semuanya bisa saling kolaborasi untuk membangun Kaltara. Nah, tentunya itu. Untuk kegiatannya sendiri ini apa-apa, Mas? Kita banyak kegiatan ya, kita ya full. Kita sebenarnya untuk rangkaian acara kegiatan itu kita sudah mulai pada tanggal 10 November pada saat Hari Pahlawan tadi. Itu kita melaksanakan rangkaian acara itu bersatu kita keroncong. Nah, jadi kita mengadakan kegiatan keroncongan dengan kita mengundang grup dari Keroncong Tarakan, merangkai Kalbu Tarakan. Nah, itu alhamdulillah luar biasa juga respon teman-teman dan sangat antusias sekali. Nanti kita undang lagi pada saat nanti besok pada saat tanggal 6 ini. Nah, kemudian kita juga melaksanakan acara bakti sosial, kemudian memberikan bantuan lewat SPJ Peduli. Kemudian
puncaknya nanti pada tanggal 6 dan 7 Januari besok ini kita akan melaksanakan kegiatan, dan banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan. Mulai tanggal 6 itu pagi kita ziarah Taman Makam Pahlawan, bersih-bersih TMP juga. Kemudian siangnya ada pagelaran seni budaya, reog, kuda lumping sampai sore. Kemudian sorenya itu ada band lokal, jadi itu juga kolaborasi juga, ada dari teman-teman yang dari organisasi lain yang ikut berpartisipasi di kegiatan kita. Itu sore itu ada band lokal, malamnya tasyakuran ulang tahun Serikat Pemuda Jawa dengan dihibur keroncongan dan campur sari. Ada artis juga campur sari yang datang, Cak Dikin dan Nyimut. Itu artis campur sari yang udah terkenal sebenarnya di Jawa. Pada hari Sabtu tanggal 7 kita mulai lebih pagi lagi. Kita ada gelar atraksi pencak silat Kaltara. Ada beberapa perguruan pencak silat yang akan menunjukkan atraksinya. Luar biasa padat sekali memang acaranya ya. Itu dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian lanjut jam 2 siang sampai jam setengah 6 sore itu seni budaya. Ada lagi reog dan kuda lumping lagi, dan ada partisipasi dari teman-teman dari organisasi lain itu kolosal. Kalau jadi ini ada tari kolosal mau 60-an orang. Mereka mau berpartisipasi, insya Allah kita sore itu juga. Malamnya, malamnya ini yang kita tunggu, malam puncaknya itu gestarnya itu. Kita ada konser bergoyang dangdut. Jadi itu bintang tamunya siapa tuh? Bintang tamunya itu Ratna Antika. Jadi artis dangdut yang terkenal di Jawa. Jadi mungkin itu gambarannya. Berarti memang luar biasa, cukup banyak kegiatan yang dilakukan untuk rangkaian ulang tahun ini. Nah, kira-kira kalau yang ada tawaran konsep yang berbeda tidak yang diberikan SPJ di HUT pertama kali ini? Sebenarnya kita kalau konsepnya sebenarnya kita tetap dengan mengusung tema yang ada. Ya kita dari segi kebinekaan kita akan mengundang semua teman-teman etnis dari semua etnis, dari semua organisasi pemuda, ada suku-suku yang lain juga dilibatkan, dan kita berkolaborasi karena ada juga yang insya Allah nanti dari teman pemuda Dayak, ada juga yang menyambungkan dari Bulungan juga ada, dari Tidung juga ada. Nah, kita juga komunikasi terus dengan beberapa organisasi yang ikut berpartisipasi nanti. Jadi tentunya konsep yang kita mau tampilkan dalam rangkaian ulang tahun ini adalah bagaimana kita merawat kebinekaan kita sama-sama. Nah, ini kan biasanya ada anggapan ketika 1 tahun berjalan sebuah organisasi atau paguyuban kepemudaan itu meredup, kemudian seperti tidak tahu akan melakukan apa lagi setelah ini. Nah, kira-kira tips atau apa yang akan dilakukan SPJ ke depannya untuk tetap menjaga eksistensinya sebagai salah satu paguyuban pemuda Jawa yang bisa eksis nantinya ke depan lebih panjang lagi. Ya, jadi ini juga refleksi kita untuk 1 tahun. Kita masih 1 tahun, jadi masih baru sekali. Jadi tentu semuanya butuh evaluasi, dan tentu apa yang sudah terjadi selama 1 tahun ini adalah merefleksikan dan mengevaluasi diri kita untuk ke depan bagaimana kita organisasi ini bisa berjalan dengan konsisten dan dengan lebih baik. Tentu program-program yang sudah kita rencanakan oleh masing-masing bidang itu kita akan genjot supaya dia berjalan dengan baik, dengan sesuai dengan rundown programnya, dan juga kita akan fokus untuk membentuk penguatan massa juga, penguatan basis dari kepengurusan di tingkat daerah. Jadi nanti kita akan rencana mungkin buka di Tanah Tidung. Berarti dia semacam DPC begitu DPC, ya? DPP, mungkin karena kita DPP jadi mereka DPD-nya. DPD-nya seperti itu. Jadi itu juga untuk yang pertama untuk menjalin silaturahmi antar semua wilayah, teman-teman yang ada, dan yang kedua juga mungkin kadang-kadang kan kita satu kepala itu
kurang. Kalau banyak kepala banyak ide. Iya. Nah, kalau banyak kita banyak orang, banyak pemikiran, banyak ide, kita ya kadang-kadang meskipun kita juga berdebat dan sebagainya, tapi kita menghasilkan hasil yang positif dari situ. Dinamika ya. Dinamika. Tapi hasil positif yang kita dapatkan itu ending yang paling bagus menurut saya. Oh, berarti sejauh ini untuk SPJ sendiri dia masih di tingkatan DPD ya? Tingkatan pusat. Tingkatan DPP ya, belum ada DPD yang dibentuk. Dan itu yang akan jadi rencana ke depan. Nah, itu adalah fokus kita untuk ke depan. Ke depannya ya, untuk membentuk itu. Itu kira-kira realisasinya itu akan dilakukan kapan? Sebenarnya beberapa daerah di KTT di Tarakan mungkin udah siap sebenarnya, cuman kita menunggu. Kemarin itu ada beberapa kan akhir tahun, jadi agak banyak betul kegiatan, jadi masih mundur-mundur. Mudah-mudahan ya estimasi kita sih sebenarnya sebelum puasa itu mudah-mudahan sudah bisa sudah bisa running ya. Iya, bisa running. Nah, kalau berbicara tentang tantangan sendiri, ini kedepannya tuh seperti apa SPJ? Apalagi kan cukup banyak serikat pemuda di paguyuban tepatnya untuk daerah-daerah. Kira-kira di SPJ sendiri tantangan seperti apa yang menjadi bayangan? Jadi sebenarnya semua organisasi yang ada itu pengennya kita saling sinergi, kita saling kolaborasi, dan saya merasa bahwasanya itu bukan menjadi tantangan, tapi itu menjadi satu kekuatan bersama, karena kita tidak berpikir untuk saling menyaingi, ya kan, tetapi ini adalah bagaimana kita saling berkolaborasi, saling menjaga sinergi supaya kita semua sama-sama dalam rangka membangun Provinsi Kalimantan Utara. Di kebinekaan itu tadi ya. Di kebinekaan itu, betul. Nah, kembali ke ulang tahun nih, kira-kira persiapannya sudah berapa persen? Mengingat sudah tanggal 6 nanti untuk acaranya. Nah, kita ini sudah insya Allah sudah jalan 80%. Oh, luar biasa. 80% udah. Ini insya Allah malam ini mudah-mudahan udah ya 95% udah ya? Tinggal besok itu udah finishing yang kecil-kecil lah. Oke, luar biasa. Jadi masyarakat Tanjung Selor khususnya yang ingin menikmati parade atau festival kebudayaan khususnya Jawa, jangan lewatkan. Di mana acaranya nanti? Lapangan Agatis Tanjung Selor. Ya, apalagi jadi akan ada banyak bintang tamu tadi seperti disebutkan dari keroncongan, campur sari, dan pastinya ada artis dandut yang bakal jadi guest star. Apa tadi namanya? Ratna Antika ya, luar biasa. Ada juga kita buka Basar UMKM juga di sana. Oh, oke. Berarti ada Basar UMKM ya, juga betul. ya. Ada banyak tenant-tenant dari UMKM yang kemudian turut bergabung ke kita, artinya ikut memasarkan produk-produk lokal. Jadi itu juga menjadi salah satu concern kita di bidang ekonomi kreatif. Untuk sama-sama bersinergi dengan UMKM lokal. Nah, mungkin terakhir Mas Wiwit, ada yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana kemudian SPJ ke depannya, dan juga tentunya untuk pelaksanaan acara anniversary atau ulang tahun SPJ yang pertama. Ya, oke. Jadi SPJ Serikat Pemuda Jawa ini satu organisasi yang kita sama-sama pengen teman-teman sama-sama yang untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya kemampuan, keterampilan, dan mungkin ilmu yang kita bisa sama-sama gabung, kita sama-sama sinergikan untuk sama-sama membangun Kalimantan Utara. Tentu kami berharap bahwasanya SPJ ke depan ini akan bisa semakin baik, semakin menjadi salah satu organisasi yang bermanfaat, terutama bermanfaat bagi teman-teman dan wilayah yang kita ada Kalimantan Utara. Dan kami berharap bahwasanya dengan semakin kami ulang tahun ya, jadi semakin menuju ke jenjang yang mungkin lebih tahun kita semakin banyak, kita semakin dewasa, kita semakin bisa untuk berbuat yang lebih baik. Nggak berhenti di ulang tahun yang tidak hanya berhenti di ulang tahun aja. Dan saya juga mengimbau kepada teman-teman semua, masyarakat Tanjung Selor khususnya Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya untuk datang menyaksikan kegiatan perayaan 1 tahun SPJ yang akan kita laksanakan di Lapangan Agatis Tanjung Selor pada tanggal 6 dan 7 Januari tahun 2023. Karena banyak sekali acara-acara yang kita laksanakan mulai dari pagi sampai malam. Nah, itu tadi Tribuners penyampaian dari Mas Wiwit Susanto terkait dengan perayaan ulang tahun yang pertama SPJ. Seperti tadi yang sudah disampaikan
disampaikan bahwa tanggal 6 dan tanggal 7 jangan sampai melewatkan perayaan 1 tahun SPD yang akan diisi dengan banyak sekali hiburan mulai dari kebudayaan Jawa sendiri, dan tentunya akan ada guest star di akhir tanggal 7 Januari nanti untuk penutupan acara. Jadi warga Tanjung Selor, ayo rapat, mari sama-sama di acara perayaan 1 tahun SPD nanti. Terima kasih untuk Mas Wiwit untuk waktunya. Sampai jumpa di acara VIP Room berikutnya, tentu saja dengan bintang tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.